Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Meskipun kita masih dalam pembelajaran jarak jauh. Baik, kali ini alhamdulillah pertemuan kita yang kedua ya dalam pelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Tari di sini. Baik, kita masih melanjutkan di tema 1 ya. Dan topik kita kali ini adalah membuat ringkasan berdasarkan gagasan teks tulis dan lisan. Dan yang kedua nanti mencermati gagasan teks visual. Baik. Nah, yang pertama adalah tentang ringkasan. Ringkasan adalah penyajian karangan yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Nah, untuk apa kita melakukan atau meringkas sebuah buku atau karangan? Maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah supaya para pembaca lebih mudah untuk memahami atau mengetahui isi daripada buku atau karangan tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ada sebuah karangan yang terdiri dari 1 halaman atau 2 halaman, ya. Atau bahkan dalam bentuk buku, ya, yang sangat tebal atau banyak halaman. Nah, dalam membuat ringkasan ini tentunya kalian harus memperhatikan beberapa hal ya nantinya. Jadi, dalam membuat ringkasan tetap memperhatikan aturan-aturan, tidak hanya sekedar meringkas atau memendekkan karangan saja, tapi harus tetap menjaga inti pokok atau isi dari karangan tersebut. Baik, seperti yang Ibu sampaikan tadi, fungsi dari ringkasan adalah untuk memahami atau mengetahui sebuah buku atau karangan ya. Dengan adanya ringkasan, tentu saja orang lain atau pembaca akan dengan mudah untuk memahami isinya ya. Dengan buat ringkasan, orang tidak harus membaca seluruhnya, tetapi bisa terwakilkan dengan membaca ringkasan saja ya. Dengan demikian, mereka sudah langsung atau sudah dapat mengetahui isi dari buku atau karangan yang dimaksud. Sekarang, cara membuat ringkasan. Yang pertama, kalian tentu saja harus membaca dengan saksama, ya, dengan mengulang-ulangnya sampai benar-benar paham maksud atau isi dari karangan yang kita akan ringkas. Selanjutnya, mencatat gagasan utama dan gagasan pendukung ya. Sangat penting sekali untuk mencatat apa yang sudah kita dapatkan dalam teks atau karangan itu ya. Karena dengan mencatat kita tidak akan lupa ya. Insya Allah dengan mencatat kita akan nanti dengan mudah bisa menyusun kalimat atau ringkasannya, kalimat dalam ringkasan ya yang akan kita buat. Oke, yang ketiga adalah merangkai gagasan utama dan gagasan pendukung dengan kalimat baru ya. Setelah menemukan gagasan utama dan gagasan pendukung, kalian selanjutnya yaitu merangkai ya, menyusun gagasan utama dan gagasan pendukung tersebut menjadi kalimat baru ya. Tentunya dengan memperhatikan kaidah-kaidah ejaan yang benar ya, dengan bahasa yang baik dan benar. Kemudian yang keempat adalah urutan isi sesuai dengan naskah asli. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya ya, tidak boleh ditinggalkan. Karena seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa meringkas karangan atau buku tetap harus memperhatikan isi atau pokok inti dari
buku atau karangan tersebut, ya. Isinya harus tetap terjaga, ya, tidak boleh dirubah, ya, harus sama dengan aslinya. Topik atau materi kita yang kedua adalah mencermati gagasan teks visual. Nah, dalam layar Ibu sudah menyajikan gambar. Di situ kalian bisa perhatikan terdapat gambar yang mana menceritakan situasi banjir, ya. Nah, kalian silahkan mengamati gambar tersebut, ya. Nah, maksud dari mencermati gagasan teks visual, jadi kalian melihat gambar, ya, kemudian kalian tuangkan atau kalian gali gambar tersebut, kalian temukan gagasan pokoknya, ya, ide utamanya, ya, seperti itu. Nah, kemudian kalian kembangkan menjadi paragraf atau bahkan karangan. Teks visual. Nah, teks visual itu, ya, merupakan teks yang penyampaiannya menggunakan media yang dapat dilihat oleh indera penglihatan. Ya, maksudnya seperti tadi, ya, slide sebelumnya itu melalui gambar, ya. Jadi karangan atau teks yang disajikan itu ditampilkan atau disajikan dalam bentuk gambar, ya. Jadi bukan tulisan, begitu. Jadi para pembaca akan mencari informasi tersebut di dalam gambar itu, ya. Dengan melihat gambar mereka bisa menemukan informasi yang dimaksud oleh penulis, ya. Baik, selanjutnya adalah yang kalian harus lakukan setelah mengamati gambar. Kalian perlu mencatat hal-hal berikut ini. Yang pertama, topik apa yang diangkat dari gambar tersebut. Jadi maksudnya adalah topik yang akan kalian angkat, ya, kalian tuangkan dalam informasi yang akan kalian buat, ya, yang sesuai dengan gambar itu, ya, yang cocok dengan gambar tersebut apa, ya, kalian harus menuliskannya. Kemudian yang kedua, apa yang diceritakan gambar. Nah, dari topik yang kalian sudah dapatkan, kalian bisa mengembangkan dalam bentuk cerita, ya, cerita apa yang cocok dengan gambar yang ditampilkan tersebut, gitu, ya. Kemudian yang ketiga adalah peristiwa apa saja yang mendukung. Nah, supaya informasi yang akan kalian sajikan itu menarik, tentu saja kalian harus membuat kalimat pendukungnya, ya. Setelah ada ide pokok, kemudian kalian kembangkan kalimat utama dan ditambah dengan kalimat-kalimat pendukung, ya, supaya informasi atau ringkasan yang akan kalian sajikan kepada pembaca lebih menarik dan mudah dipahami bagi orang lain atau pembaca. Baik, selanjutnya langkah terakhir dalam mencermati gagasan teks visual, ya. Setelah kalian melakukan pencatatan, ya, ketiga hal di slide sebelumnya, kalian harus menemukan gagasan pokoknya, ya, atau ide pokok atau gagasan pokok, ya, yang sesuai dengan gambar yang disajikan. Nah, setelah ketemu atau setelah menemukan gagasan pokoknya, kalian merangkai dengan gagasan lain yang mendukung, ya. Seperti tadi Ibu sampaikan bahwasannya setelah kalian tahu ide pokok yang cerita yang cocok dengan gambar, kalian kembangkan dalam kalimat utama, kemudian didukung dengan kalimat-kalimat penjelas atau kalimat-kalimat pendukung lainnya, ya. Sehingga ringkasan atau karangan singkat, ya, untuk yang akan kalian buat dapat memudahkan pembaca atau orang lain dalam memahami informasi yang akan kalian sajikan, ya. Baik, teman-teman,
Ibu kira materi kali ini cukup sampai di sini dulu. Ya, insya Allah kita lanjutkan dengan topik-topik selanjutnya. Nah, untuk latihannya kalian bisa melihat di buku kalian di halaman 7 ya, yang berjudul Pentas Seni dan Budaya SD Bangsa, atau di halaman 9 yang terdapat gambar ya. Atau bahkan kalian bisa melihat gambar dari media-media lainnya ya, bisa mencari di internet atau majalah boleh ya. Nanti kalian foto, kalian buat ringkasannya begitu, boleh ya. Nanti setelah selesai kalian boleh foto dan kirim ke WA Ibu ya, jangan di grup ya. Oke. Apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang kalian kurang pahami, bisa langsung ditanyakan ke WA Ibu. Baik, Ibu rasa cukup. Kita sambung lagi insya Allah ya. Baik teman-teman, selamat belajar dan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.